Masalahnya tak, selama ini nggak ada yang tahu kalau Arga itu punya om. Bahkan sampai Putri aja nggak tahu. Jadi menurut gue agak-agak janggal aja kalau tiba-tiba orang itu muncul. Dan yang lebih anehnya lagi tak, pas Arga tahu kalau omnya itu ketabrak, Arga tuh marah banget. Dia sedih banget. Bahkan dia sampai semarah itu sama gue karena dia pikir kalau gue adalah orang yang udah nabrak omnya. Menurut gue nggak masuk akal dong tak. Kalau mereka emang nggak sedekat itu hubungannya, nggak mungkin Arga sesedih itu ataupun semarah itu sama gue. Dan kalau emang bener ternyata mereka deket, masa iya sih nggak ada satu orang pun yang tahu hubungan mereka itu apa? Nggak ada orang yang tahu kalau dia itu adalah omnya Arga. Kalau dari cerita lu yang gue denger sih emang agak aneh ya Ran ya. Kayak Tante Lisa sama Arga tuh kayak penuh misteri tau gak sih? Lo tau gak? Dia orang berarti dalam hidup gue. Lo yang udah ngebunuh. Arga stop! Tak, lo harus lihat mukanya Arga tak. Pada saat Arga kehilangan bapak itu, dia itu sedih banget. Dia udah kayak kehilangan. Ntar ya, jangan-jangan bapak-bapak itu bapaknya Arga. Pangeran, Bu Lisa ngasih ini ke saya. Ini foto keluarga mereka dan ini papanya Arga. Menurut Bu Lisa, itu papanya Arga dan foto itu diambil sebelum papanya Arga meninggal. Tapi setelah saya cek, saya telusuri, itu cetakan baru. Jadi maksud Om Raymond, foto ini adalah hasil foto rekayasa. Bisa jadi begitu, tapi saya akan telusuri lagi lebih dalam. Tak, waktu itu Om Raymond pernah nunjukin foto ke gue. Di situ ada foto masa kecilnya Arga dan ada foto bapaknya Arga. Tapi bapak yang ada di foto itu beda sama orang yang gue temuin kemarin. Dan Om Raymond juga bilang kalau bapaknya Arga itu udah meninggal dunia. Berarti ada kemungkinan bapak yang lu temuin itu omnya si Arga kali ya? Ya maksudnya bisa aja karena mereka terlalu deket jadi kayak bapak sama anak gak sih? Gue nggak tahu tak, tapi Om Raymond juga bilang sama gue kalau foto yang dikasih sama Tante Lisa itu, Om Raymond curiga kalau itu foto rekayasa. Karena foto itu baru dicetak. Sumpah rumit banget asli dah. Rencana gue sih, gue mau selidikin lagi tentang ini. Karena semakin kesini, semakin gue ngerasa ada yang aneh sama hubungan Arga dan juga Tante Lisa. Siapa sih ngetok-ngetok? Biasa juga kalau udah ngetok-ngetok main masuk aja. Coba tolong bukain, Tak.
Ya, si... Selamat siang. Siang, Pak. Kami ingin bertemu dengan Bapak Pangeran Alexander. Kami mendapat laporan kalau Bapak Pangeran sudah menabrak Pak Hendarto hingga tewas. Kami harap Bapak ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ini surat panggilannya, Pak. Baik, Pak. Sekarang Bapak udah nggak ada. Gue udah nggak punya siapa-siapa lagi. Udah nggak ada gunanya lagi gue di sini. Karena gue ngelakuin ini semua demi Bapak. Kenapa kamu nggak ngomong ini sama Bu Lisa? Kalau Bu Lisa tahu, dia bisa marah. Gue udah nggak ada urusan sama Bu Lisa. Gue kerja di sini karena bapak gue. Dan sekarang bapak udah nggak ada. Jadi gue nggak mau lagi jadi boneka kayak Bu Lisa. Hari ini gue bakal pergi dari sini. Kamu jangan macam-macam. Kamu masih punya tanggungan sama Bu Lisa. Dan kamu masih terikat kontrak sama dia. Kontrak apa? Kemarin emang ada kontrak. Selama bapak saya masih dalam pengobatan. Tapi sekarang bapak udah nggak ada. Jadi saya udah nggak ada urusan di sini. Saya mau pergi dari sini. Kamu mau kemana? Kamu jangan pernah macam-macam sama saya. Saya dapat info kalau dia laporin pangeran ke polisi. Pak, sepertinya ini ada kesalahpahaman. Karena saya sama sekali nggak ada hubungannya sama kecelakaan yang menewaskan Pak Hendarto. Kebetulan pada saat itu saya sedang lewat di jalanan. Dan saya melihat Pak Hendarto sudah terkapar lemah di pinggir jalan, makanya saya tolongin, Pak. Pak, justru teman saya ini yang bawa bapak itu ke rumah sakit, Pak. Ya, namun nyawanya nggak tertolong, Pak. Apa Bapak ada di lokasi saat kejadian? Oh, nggak ada, Pak. Cuma saya dengar dari ceritanya Pangeran. Tapi saya yakin, Pak, saya jamin juga kalau Pangeran ini nggak bersalah. Nggak sampai nabrak orang itu tersebut, Pak. Sebaiknya Pak Pangeran ikut kami ke kantor dulu untuk menjelaskan semuanya. Agar kami bisa mencocokkan keterangan Pak Pangeran dengan keterangan saksi yang ada di lokasi kejadian. Saksi.
Pak. Pak, tapi seingat saya pada saat kejadian, itu nggak ada siapapun di lokasi kejadian, Pak. Hanya saya sendiri dan juga Pak Hendarto. Berarti hanya Pak Pangeran dan Pak Hendarto yang ada di lokasi. Betul, Pak. Seingat saya memang seperti itu. Karena saya sempat melihat sekeliling saya dan memang tidak ada siapapun kecuali saya dan Pak Hendarto. Tapi saya berani sumpah, Pak. Saya bukanlah orang yang sudah menabrak Pak Hendarto. Nanti Bapak bisa jelaskan di kantor. Sekarang Bapak ikut kami. Buka! Buka pintunya! Biarin saya keluar dari sini! Buka! Bu Lisa nggak bisa peralat gue lagi sekarang. Gue nggak mau jadi bonekanya dia yang bisa seenaknya dia suruh-suruh. Gimana pun caranya gue harus keluar dari sini. Ini saatnya gue nyingkirin pangeran dengan cara gue sendiri. Pokoknya saya mau kalian berdua menjadi saksi di depan polisi kalau orang ini yang menabrak Pak Hendarto. Lama bayarannya sesuai. Kerjaan kayak gitu gampang. Saya serahin ke kalian. Uang di dalam situ belum semuanya. Kalau kalian berdua bisa membuat orang ini membusuk di penjara, saya akan kasih lebih. Tenang, Pak. Kita pastiin dia masuk penjara, Pak. Gue sengaja bayar orang sebagai saksi palsu atas kematian Bapak, supaya pangeran yang bersalah dan dia mendekam di penjara. Arga, lagi-lagi kamu melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan saya ya, Kak? Kamu tahu nggak sih? Ini tuh bisa membahayakan kita. Rusman, coba kamu cek. Siapa yang datang? Saya mau bicara sama Arga dulu. Baik, Bu. Bu Nawang, Pak Raymond, silakan duduk dulu. Terima kasih. Karena Bu Lisa sedang di kamarnya Arga. Mereka berdua masih sama-sama berduka, Bu. Iya. Bu Lisa pasti masih bicara serius sama Arga. Mending saya suruh Bibi buat minuman. Baru setelah itu saya kasih tahu Bu Lisa kalau mereka datang ke sini. Kalau gitu saya permisi dulu, Bu, untuk manggil Bu Lisa. Mimi itu ngajakin Bibi ke sini karena mereka lagi berduka. Gimana ya? Apa Mimi ke kamarnya Arga aja ya? Sekalian kan Mimi mau lihat kondisinya Arga. Jangan, Mi. Kan ajudannya bilang. Bisa kita main masuk-masuk kamar orang, Mi. Nggak enak, Mi. Udah sini aja dulu. Tapi kan Lisa sahabatnya Mimi. Dia juga pasti nggak akan keberatan kalau Mimi ke sana, ke kamarnya. Kan sekalian mau tanya, mau liatin kondisinya Arga.
Bentar ya, Pi ya. Mi, Dia sebentar. Jo, kamu pantau terus ya. Baik, Pak Bos. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, bilang dulu sama saya, Gak. Jangan seenaknya dong. Kalau sampai kasus ini dibawa ke polisi, bisa-bisa semua tahu kalau Hendarto itu bapak kamu. Bu, udah nggak ada yang perlu ditutup-tutupin lagi. Bapak udah meninggal. Itu artinya perjanjian kita udah selesai. Ibu nggak bisa nyuruh saya seenaknya lagi. Kamu jangan sembarangan ya. Jangan mentang-mentang bapak kamu udah nggak ada. Terus urusan kamu sama saya selesai. Enggak. Kamu tuh saya bayar. Jadi jangan mimpi pergi dari saya sebelum tugas kamu selesai. Kamar Arga yang mana ya? Kamu itu masih berhutang sama saya. Jadi saya masih berhak atas diri kamu. Suara Lisa dari sana. Mungkin kamarnya Arga di sebelahnya kali ya. Jangan pernah kamu mimpi untuk pergi dari saya sebelum ini semua selesai. Bu Nawang. Bu Nawang ngapain di sini? Kan saya sudah bilang, Bu Nawang untuk nunggu di ruang tamu. Saya cuma mau nemuin Arga. Sebaiknya Bu Nawang tunggu aja di ruang tamu. Karena Arga sangat terpukul. Karena omnya baru aja meninggal. Buat Arga, omnya itu seperti ayah kandungnya dia sendiri. Yang udah lama sakit. Mungkin Arga belum bisa menerima semua itu, Bu. Iya, tapi kan saya sudah panggil Bibi untuk membuatkan minum Bu Nawang dan Pak Raymond. Sebaiknya Bu Nawang tunggu aja di ruang tamu. Biar saya bilang sama Bu Lisa untuk nemuin Bu Nawang di depan. Permisi. Bu, Ada apa? hampir aja Bu Nawang dengerin obrolan Bu Lisa sama Arga. Kok bisa ada Bu Nawang? Iya, Bu. Bu Nawang bersama Pak Raymond.